Hai semuanya, pernahkah kamu bertemu seseorang yang kelihatannya adem ayem saja, gak peduli apa kata orang? Dia gak sibuk cari pujian, gak galau kalau dikritik, dan tetap jalan terus dengan keyakinannya sendiri. Seolah-olah apapun yang terjadi di luar dirinya, itu gak terlalu mempengaruhinya. Dia punya semacam ketenangan batin yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa ya dia begitu? Apa resepnya? Nah, fenomena ini menarik banget buat kita bahas. Kenapa sih ada beberapa orang yang kayaknya nggak butuh validasi dari luar? Apa yang membuat mereka begitu mandiri secara emosional? Pertama-tama, kita perlu pahami dulu apa itu validasi. Validasi itu gampangnya adalah pengakuan atau pengesahan dari orang lain. Kita merasa divalidasi ketika orang lain setuju dengan kita, menghargai usaha kita, atau memuji hasil kerja kita. Sejak kecil, kita memang sering banget mencari validasi. Bayi menangis agar orang tuanya datang. Anak kecil menunjukkan gambarnya ke orang dewasa agar dipuji. Remaja berusaha tampil keren agar diterima kelompoknya. Ini adalah hal yang wajar dan bahkan penting untuk perkembangan sosial kita. Kita butuh tahu kalau kita ini bagian dari suatu kelompok, bahwa keberadaan kita itu penting, dan bahwa apa yang kita lakukan itu ada artinya bagi orang lain. Validasi bisa jadi semacam bensin untuk kepercayaan diri kita. Kalau kita sering divalidasi, kita cenderung merasa lebih pede, lebih termotivasi, dan lebih berani mencoba hal baru. Tapi masalahnya muncul kalau kita jadi terlalu bergantung pada bensin ini. Kalau bensinnya habis, alias nggak ada yang validasi kita jadi lemes, hilang semangat, bahkan bisa sampai merasa nggak berharga. Orang-orang yang nggak butuh validasi dari luar ini punya sumber bensin yang berbeda. Mereka mengisi tangki kepercayaan diri mereka dari dalam, bukan dari luar. Mereka punya validasi internal yang sangat kuat. Artinya, mereka punya pemahaman yang jelas tentang siapa diri mereka, apa nilai-nilai yang mereka pegang, dan apa yang mereka anggap penting dalam hidup. Mereka nggak perlu orang lain bilang mereka keren untuk merasa keren. Mereka sudah tahu diri mereka keren, atau setidaknya mereka tahu bahwa mereka berharga apa adanya. Ini bukan berarti mereka sombong atau anti kritik. Justru sebaliknya, mereka cenderung lebih terbuka terhadap masukan karena masukan itu nggak menggoyahkan dasar-dasar harga diri mereka. Mereka bisa membedakan antara kritik yang membangun dengan omongan kosong yang cuma ingin menjatuhkan. Salah satu kunci utama kenapa mereka punya validasi internal yang kuat adalah pemahaman diri yang mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu untuk merenung, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta memahami emosi-emosi yang mereka rasakan. Mereka tahu apa yang memicu kemarahan mereka, apa yang membuat mereka bahagia, dan apa yang membuat mereka sedih. Dengan memahami diri sendiri, mereka jadi nggak gampang terombang-ambing oleh opini orang lain. Ibaratnya, mereka punya kompas internal yang selalu menunjukkan arah. Nggak peduli seberapa kencang angin dari luar berhembus. Mereka nggak perlu orang lain memberitahu siapa mereka, karena mereka sudah tahu. Proses ini mungkin nggak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, pengalaman, dan mungkin juga beberapa kegagalan untuk benar-benar mengenal diri sendiri. Tapi hasil akhirnya sepadan, sebuah fondasi diri yang kokoh. Selain pemahaman diri, penerimaan diri juga jadi faktor penting. Orang-orang ini menerima diri mereka apa adanya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mereka nggak berusaha jadi orang lain untuk disukai. Mereka tahu bahwa nggak semua orang akan suka sama mereka, dan itu nggak masalah. Mereka juga nggak menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Mereka sadar bahwa manusia itu pasti punya salah, pasti punya kekurangan, dan itu adalah bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Ketika seseorang bisa menerima dirinya sendiri seutuhnya, mereka nggak lagi merasa perlu menyembunyikan sisi-sisi gelap mereka atau memaksakan diri tampil sempurna di hadapan orang lain. Beban itu lepas, dan mereka bisa jadi diri mereka sendiri tanpa topeng. Penerimaan diri ini memungkinkan mereka untuk hidup lebih otentik alias jadi diri mereka sendiri yang sesungguhnya. Faktor lain yang juga berkontribusi adalah pengalaman hidup. Seringkali, orang-orang yang nggak butuh validasi dari luar adalah mereka yang sudah melewati berbagai rintangan dan kesulitan. Mereka mungkin pernah gagal berkali-kali, pernah diremehkan, atau pernah mengalami penolakan. Dari pengalaman-pengalaman ini, mereka belajar bahwa validasi dari luar itu sifatnya sementara dan nggak bisa diandalkan. Pujian hari ini bisa jadi cemoohan besok. Ketergantungan pada validasi eksternal membuat mereka rentan terhadap perubahan suasana hati orang lain. Maka mereka mencari kekuatan dari dalam. Mereka belajar dari kesalahan mereka, bangkit lagi, dan menyadari bahwa kekuatan sejati itu berasal dari ketahanan diri.
Setiap kali mereka berhasil melewati tantangan tanpa bergantung pada dukungan eksternal, validasi internal mereka semakin kuat. Ini semacam otot yang terus dilatih dan menjadi makin perkasa. Kemudian ada juga faktor nilai-nilai pribadi yang kuat. Orang-orang yang nggak butuh validasi dari luar biasanya punya seperangkat nilai-nilai yang mereka yakini dengan teguh. Mereka hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini, nggak peduli apa kata orang. Misalnya kalau mereka sangat menjunjung tinggi kejujuran, mereka akan tetap jujur meskipun itu berarti mereka nggak disukai atau nggak dapat keuntungan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari pujian atau popularitas, melainkan dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Ini memberi mereka arah dan tujuan yang jelas. Mereka nggak gampang tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Integritas diri inilah yang menjadi benteng pertahanan mereka. Nggak cuma itu, orang-orang ini juga cenderung punya mindset pertumbuhan atau growth mindset. Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai tanda kalau mereka itu bodoh atau tidak mampu. Mereka percaya bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan, bukan sesuatu yang mutlak dan nggak bisa diubah. Kalau ada yang mengkritik mereka nggak langsung defensif. Mereka akan mempertimbangkan kritik itu. Apakah ada benarnya? Kalau ada, mereka akan berusaha memperbaiki diri. Kalau nggak ada, mereka nggak akan ambil pusing. Mereka fokus pada proses pengembangan diri, bukan pada hasil yang sempurna atau penilaian orang lain. Ini membebaskan mereka dari tekanan untuk selalu tampil sempurna dan selalu menyenangkan orang lain. Mereka sibuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan versi terbaik di mata orang lain. Lingkungan tempat mereka tumbuh juga bisa mempengaruhi. Meskipun validasi internal itu berasal dari dalam diri, lingkungan yang suportif di masa kecil bisa membantu seseorang membangun fondasi yang kokoh. Orang tua yang memberikan cinta tanpa syarat, yang mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir kritis, dan yang mendorong mereka untuk berani jadi diri sendiri, tentu saja akan membantu. Anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh prestasi atau pendapat orang lain, akan lebih mudah mengembangkan validasi internal. Namun, bukan berarti orang yang punya masa kecil kurang ideal nggak bisa mengembangkan ini. Justru seringkali pengalaman sulit di masa lalu yang mendorong seseorang untuk mencari kekuatan dari dalam. Mereka belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain karena mereka tahu betapa rapuhnya hal itu. Maka kita bertanya, jadi apakah validasi dari luar itu sama sekali nggak penting? Tentu saja tidak. Kita semua butuh apresiasi dan pengakuan sesekali. Itu normal dan manusiawi. Validasi eksternal bisa jadi penyemangat, bisa jadi penanda kalau kita sudah di jalur yang benar, dan bisa membangun koneksi sosial. Tapi ada bedanya antara menginginkan validasi dengan membutuhkan validasi. Orang yang nggak butuh validasi dari luar itu, bukan berarti mereka antisosial atau nggak peduli sama orang lain. Justru sebaliknya, mereka seringkali bisa menjalin hubungan yang lebih sehat karena mereka berinteraksi dari posisi kekuatan, bukan dari posisi kebutuhan atau ketidaknyamanan. Mereka menghargai orang lain apa adanya, sama seperti mereka menghargai diri sendiri. Mereka nggak berusaha memanipulasi orang lain untuk mendapatkan pujian, dan mereka nggak takut untuk menjadi diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Ini menciptakan hubungan yang lebih jujur dan otentik. Mereka bisa memberi dan menerima cinta serta persahabatan tanpa beban ekspektasi yang berlebihan. Jadi kalau kamu ingin menjadi salah satu dari orang-orang yang nggak terlalu pusing sama validasi dari luar, mulailah dengan mengenal diri sendiri lebih dalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya penting bagiku? Apa nilai-nilai yang aku pegang? Apa yang membuatku bahagia terlepas dari pandangan orang lain? Latih dirimu untuk menerima kekurangan, merayakan kelebihan, dan belajar dari setiap pengalaman. Proses ini memang butuh waktu dan usaha, tapi hasilnya adalah kemerdekaan emosional yang luar biasa. Kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejatimu ada di dalam dirimu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang gak bisa diambil oleh siapapun. Ini adalah perjalanan panjang, tapi sangat berharga. Semakin kamu memahami dan menerima dirimu sendiri, semakin sedikit kamu akan bergantung pada tepuk tangan dari luar. Kamu akan menemukan ketenangan dalam diri yang jauh lebih berarti daripada sekedar pujian sesaat.